Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah kita masih dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam pelajaran bahasa Indonesia di kelas ini. Tentunya dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Jadi anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Nah, baik, bagi anak-anak kalian, Bapak minta satu orang untuk membaca doa sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini. Ada? Ya, silakan. Baik, masih semangat semuanya? Oke, jadi Bapak harap kalian semua dalam pelajaran bahasa Indonesia ini tidak ada yang bermalas-malasan. Bapak harap kalian semua selalu semangat dalam mempelajari pelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini. Karena jika kalian bermalas-malasan, tentunya pelajaran yang akan Bapak sampaikan pada hari ini tidak akan masuk ke dalam otak kalian. Oke, ngerti kalian semua? Baik anak-anak sekalian, hari ini juga Bapak akan mengecek terlebih dahulu kehadiran kalian. Apakah semuanya masuk semua ini? Masuk semua ya? Oke, jadi hari ini kita tidak ada yang tidak masuk ya. Masuk semua pada hari ini. Oke, bagus. Baik anak-anak sekalian, sebelum Bapak menjelaskan lebih dalam materi kita pada pagi hari ini, ada yang tahu apa yang akan kita pelajari hari ini? Ada yang tahu? Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari yaitu tentang surat undangan. Nah, ada yang tahu apa itu surat undangan? Ada yang tahu? Oke, akan Bapak kasih tahu. Jadi surat undangan itu merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Nah, kalimat yang digunakan dalam undangan haruslah efektif, yaitu singkat, padat, dan juga jelas. Tujuannya agar orang yang membacanya dapat segera mengerti isi yang akan disampaikan. Oke, baik anak-anak sekalian, jadi Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu poin-poin yang terpenting dalam materi surat undangan ini. Jadi surat undangan ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama surat undangan resmi, surat undangan setengah resmi, dan juga surat undangan tidak resmi. Jadi itu ada 3 surat undangan. Oke, jadi Bapak harap setelah kalian memahami mengenai undangan resmi, undangan setengah resmi, dan undangan tidak resmi, kalian dapat memahami berbagai contoh undangan tersebut, apa saja yang bagian di dalamnya, dan juga tentunya perbedaan dari ketiga undangan tersebut. Kemudian manfaat beserta tujuan untuk kalian membuat undangan yang baik dan juga benar. Nah, yang pertama Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu surat undangan resmi. Nah, jadi surat undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Nah, itu biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. Nah, itu adalah contoh surat resmi. Nah, kriteria surat undangan resmi ini ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pembuatan surat tersebut. Nah, yang pertama itu ada kop surat. Yang kedua ada tanggal pembuatan surat. Kemudian nomor surat, hal, kemudian lampiran, alamat tujuan, salam pembuka, isi surat, salam penutup, pengirim, tembusan, dan juga inisial. Nah, kemudian di dalam surat-surat resmi ini ada bagian-bagiannya. Nah, di bagian-bagiannya kalian bisa lihat di buku kalian, buku bahasa Indonesia, bisa kalian buka. Di situ ada contoh bagian-bagian surat undangan resmi. Lalu ada surat undangan setengah resmi. Nah, jenis surat undangan yang kedua ini merupakan undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan maupun instansi atau organisasi. Nah, contohnya juga sudah ada di buku kalian itu. Itu bisa dilihat surat undangan setengah resmi. Dan yang terakhir ada surat undangan tidak resmi. Nah, surat undangan tidak resmi ini pasti sering kalian jumpai, terutama dari teman-teman kalian yang berulang tahun. Nah, benar sekali. Jadi surat undangan tidak resmi ini seperti
Contohnya, surat undangan ulang tahun. Benar. Jadi, undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada seseorang untuk kepentingan seseorang itu, seperti undangan ulang tahun, undangan perayaan kelahiran. Nah, itu adalah surat undangan tidak resmi. Jadi sampai di sini setelah Bapak menjelaskan ketiga surat undangan, dari mulai surat undangan resmi, surat undangan setengah resmi, dan surat undangan tidak resmi. Apakah anak-anak semuanya sudah paham? Baik, jadi itulah materi yang Bapak akan sampaikan. Kemudian di sini Bapak akan bertanya terlebih dahulu, apakah kalian sudah paham mengenai surat undangan ini? Dari ketiga surat undangan yang sudah Bapak jelaskan tadi, apakah sudah paham semua? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, jika tidak ada, Bapak menganggap bahwa murid-murid Bapak ini sudah sangat pintar dan juga dapat cepat memahami apa yang Bapak sampaikan mengenai surat undangan resmi, setengah resmi, dan juga tidak resmi. Baik anak-anak sekalian, jika tidak ada lagi pertanyaan dan juga sudah paham semua, Bapak akan memberikan kalian tugas. Nah, jadi kalian tidak ada yang bertanya, maka akan Bapak berikan tugas. Jadi tugasnya itu kalian buat contoh surat undangan resmi, surat undangan setengah resmi, dan juga surat undangan tidak resmi. Masing-masing dibuat satu contoh. Paham semuanya? Paham? Oke, baik. Oke anak-anak sekalian, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan dari pelajaran materi yang sudah Bapak sampaikan dari hari ini. Bapak harap kalian semua dapat memahami dan juga dapat mempelajari di rumah lebih lanjut lagi, agar kalian tidak lupa tentang pelajaran yang sudah dipelajari pada pagi hari ini. Baik anak-anak sekalian, tugasnya juga jangan lupa dikumpulkan, itu di minggu depan, jangan lupa dibuat, jangan sering-sering bermain keluar jika tugasnya belum selesai. Ingat ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Apabila ada kesalahan, Bapak mohon maaf. Kepada Allah Bapak mohon ampun. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.